Danila. How are you? Welcome to See Today. You look so great today. Thank Boleh you. nanya-nanya dulu ya sama Danila sebelum kita perform. Kata-kata motivasi hari ini dong. Menang. Menang adalah bagus. Lagu yang dibawain pertama kali waktu nge-gigs masih inget nggak? Fall in Love at the Same Time itu ada lagu yang nggak pernah rilis sebetulnya. Pernah manggung di kawinan orang? Pernah. Apa pengalaman paling buruk waktu manggung? Gitarnya rusak, mikrofonnya mati, lampunya juga mati semuanya. Danila, 3 kata yang menggambarkan musik Danila. Baru, lama, baru dan lama. Kalau cross genre nih, Danila pengen nyanyi lagu apa sih? Hip hop kayaknya deh. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Terus lu pengen kolaborasi sama siapa nih? Pengen kolaborasi sama pelukis manapun. Percaya zodiak atau enggak? Di antaranya enggak sih. Dengan jam terbang seperti sekarang nih, masih ngerasa grogi nggak kalau mau manggung? Masih, itu masih. Kalau tadi kata-kata motivasi hari ini, kira-kira nih kata-kata motivasi paling aneh yang pernah lo denger apa? Semua ini hanya kocak-kocakan saja. Raisa ya? Kembarannya. Oh, kembarannya. Mirip soalnya. Makasih. Beda. Jumlah mantan pacar? Kayaknya 1. Kalau dikasih kekuatan super, lo milih kekuatan apa? Bisa makan banyak tapi tetap sehat. Danila punya ritual khusus nggak sih sebelum manggung? Ada. Biasanya aku ngata-ngatain orang sama stretching. Coba dong praktekin stretchingnya kayak gimana? Danila, kita abis ini kita perform dulu, baru kita talk show. Oke. Boleh, stand by. Danila sebelum perform kita nanya-nanya lagi ya, tapi lu harus jawab cepat. Ya. Ardhito Pramona atau Teddy Aditya? Teddy Aditya. Rhoma Irama atau Ahmad Albar? Ahmad Albar. Ponco atau Lupus? Itu susah. Saya deh. Vincent atau Desta? Desta.
Berharap seraya menggigit jari. Terangkan dia, buat dia suka, buat dia suka denganku. Ku akan menunggunya di seberang dosa, seharian mencurahkan isi hati dengan kerabat sana sini dan katanya, dengarkanlah tembang Damila. Siapa pula penyanyi itu, tapi mengapa lagu-lagunya sungguh ku rasa benar adanya, ku rasa haruku dibuatnya. Ku senandungkan nadanya, terangkan dia, buat dia suka, buat dia suka denganku. Ku akan menunggunya di seberang dosa, menantinya. Terangkan dia, buat dia suka, buat dia suka denganku. Ku akan menunggunya di seberang dosa, menanti dan Hey buddies, welcoming you back to another fun episode of Buddy Talk with me, Paul Palelli. And today, as you notice, we have a very special guest with us, Danila Riyadi. Danila, hi. Hai. Kita mau bahas sedikit tentang bukan hanya single kamu, tapi albumnya. Ya. Album terakhir judulnya menarik banget. Nah. Sudah tahu kan? Pop Seblay. Pop Seblay, benar gak Itu sih? apa sih artinya maksudnya? Sebelah itu ngantuk. Iya kan, kayak yang oleng-oleng gitu kan, pop Kenyangan sebelah. makan, terus kayak
Oleng sama Nah, oleng. itu. Itu that's me di selama bulan puasa Iya. sekitar jam 6:30. Oleng. Ah, iya, itu sebelah, itu sebelah. Sebelah, udah sebelah. Kenapa sih dikasih judul pop sebelah? Jadi ini kan kayak apa ya, formula baru lah gitu si albumnya. Terus udah ngobrol-ngobrol, ternyata lagunya tuh enak buat didengerin kalau kita lagi kekenyangan. Oh, oke, gitu. mood kita pas lagi santai-santai. Iya, pas lagi santai. Terus akhirnya kenapa diambil sebelah? Karena itu aku ambil dari kata yang dipopulerkan oleh Fluxcube. Oke, yes. Di video YouTube-nya judulnya Monyet Seblay. Nah, di situ akhirnya Kak, aku mau ya judul itu seblay, kata seblay itu karena kita tahunya dari dia gitu. Jadi aku Right. memberi kehormatan dia untuk Oh, minta izin dulu ibaratnya. Minta izin dulu. Oh, that's nice. Oh, Terus oke. jawabannya apa? ayo Ci, ayo gitu. Oke, silakan. Oke. Silakan aja gitu. Iya. Dan emang akhirnya bener sih tadi kalau misalnya Daniela bilang ini agak ada formula baru gitu. Dari lagunya juga agak berbeda nuansanya. Apa yang terjadi dengan dirimu atau mungkin proses bermusiknya seperti apa sampai akhirnya sekarang nuansanya lebih chill, lebih seblay. Lebih seblay. Kita mulai pakai kata-kata Lebih itu. seblay. Iya kan? Bagus. Seblay gitu. Apa ya? Mungkin karena waktu itu kan pandemi ya, jadinya kayak kita dipaksa untuk ketemu temen tuh via apa Kayak online, jarak jauh. online, jarak jauh. Sampai akhirnya aku berusaha gimana sih caranya supaya ketemu sama tim produksi dan player gitu. Caranya ya cuma bikin album, jadi kayak palbis lah ibaratnya. Oh, jadi dalam rangka kerjaan. Iya, kita harus ketemu nih, padahal gue bisa. Akhirnya sekarang Nadila musiknya beda ya gitu, udah nggak sendu lagi. Tapi ada juga yang justru malah, gue suka sama Danila yang sekarang nih karena fresh gitu. Karena menurut aku setiap orang kan pasti punya fase kan. Benar. Dan kita nggak bisa ada di zona yang dulu lagi. Pun aku bikin suara yang sama seperti yang mereka mau, pasti kenyataannya tidak seperti itu. Jadi daripada berusaha membuat cerita yang sama, lebih baik buat cerita yang baru. Ini saking emang kita terbuai gitu ya, sama seblay, saking seblay. Ini sampai lupa nih tadi diganti. Itu berarti iya. di control room kita juga sampai sebelah kenyangan kayak- semua juga ya. Iya. Ini baru berubah nih naskahnya. Benar. Terus juga kalau misalnya mungkin dari album sebelumnya gitu sampai sekarang album pop seblay ini gitu. Tadi Daniela juga bilang kalau ini menjadi album yang cukup personal. Iya. Ya. Walaupun mungkin karya-karya sebelumnya juga sama personalisasinya gitu, sama personalnya. Tapi karena situasi juga, karena pandemi, pengen ketemu, ngobrolan satu sama lain, jadi lebih deep. Iya. Nah, ceritain dong kalau dari satu lagu ke lagu berikutnya proses proses kreatifnya seperti apa? Prosesnya sebetulnya, nah untuk yang kali ini tuh produsernya adalah Ota Tarega. Halo. Yang main keys di sana. Tapi dibantu juga sama Lava Pratomo dan juga. Jadi kita tiga, ya lumayan lah ya. Iya, teman-teman nongkrong ini gitu ya. Teman-teman nongkrong, jadi karena pandemi nggak banyak ketemu, akhirnya kirim-kiriman data sama Ota gitu via internet. Terus sampai sempetin lah ya beberapa kali untuk ada workshop di rumah gitu. Sampai akhirnya, tak kayaknya ini udah lumayan banyak nih lagunya, yuk kita rekaman gitu. Rekamannya juga di studionya Lava, di home studio gitu, dan itu isinya ada 14 sampai 15 orang. Sebetulnya ini proses rekaman yang aku suka gitu karena jadi kayak kumpul keluarga gitu. Bahkan yang masak aja tuh teman kita juga, Andiva tadi ada. Seru banget sih. Iya, jadi siapa nih yang bisa, sebenarnya karena nggak ada duit kan. Jadi Kita siapa budget. nih? Ini siapa yang punya skill nih? Oh, Diva bisa masak, gimana kalau kamu masakin buat kita gitu setiap harinya selama 1 bulan. Terus yang dari Bandung, ada tim produksi dari Bandung juga datang yang tadinya mereka atur sound dari live, ini juga rekaman, terus kita beliin karambol juga. Jadi Kayak- udah iya kayak udah main aja, ini lagi take drum nih, berarti yang gak megang drum siapa, udah main aja dulu. Kayak gitu. Oke. Dan tadi kan kita udah lihat at least live performance-nya, kita udah denger liriknya, musiknya, tapi kayaknya harus didampingi visual juga. Kita lihat Supaya dulu ya. kita makin Benar, makin mantap seblay. lagi. Di malam panjang Sajalah untuk kembali
gue kakak karena anak gue punya yang satu Yang itu mainan. apa piano kecil itu ada di rumah. Jadi beli di toko yang Ya sama. kan? Oke. Karena mungkin ya buat yang pendengar lagunya kalau mereka harus visualize images gitu. Mungkin ini bukan imagery yang Bukan pertama imagery. muncul di kepalanya. Boleh cerita sedikit mengenai visualisasinya kayak Oke. video klipnya yang kalian ciptakan. Kalau yang pertama kali keluar tadi judulnya yang MPV itu memang sebetulnya sih lagunya tidak ada hubungannya dengan visualnya itu, gitu. Lagi makan nasi bungkus kan? Oh itu yang Q, yang yang Q. oke, itu yang- Nah yang itu sebetulnya kalau Q itu dibuat oleh Yogi Kusuma. Oke. Dan waktu itu kita sekalian photoshoot juga dan dia bilang, Ci kita butuh banyak orang di sini. Terus aku bilang, ya udah nggak usah takut-takut, aku ada 14 orang tim yang bisa ikut syuting dan aku mau memperkenalkan ke orang-orang juga kalau Danila itu nggak cuma Danila dan bandnya, tapi ada orang di belakang itu juga wow. gitu. Jadi semua pada ikut syuting, fashionnya Seru juga Di dress up banget ya? Iya. Dan mereka kayak makan itu ide siapa? Itu waktu itu karena terlalu pagi gitu ya, dini hari ngobrol panjang lebar ya, udah nggak tahu kemana. Terus kita membuat tantangan, gimana kalau kita makan nasi liwet di badan orang gitu. Terus oh ya udah kita jadiin aja visualisasinya, realisasikan aja gitu. Oh ya udah Ci, oke siap. Selanjutnya yang ada yang unicorn. Nah, tuh ada tadi tuh. Penasaran ya. Itu dibuat sama Mas Anton Ismail. Oke. Dan pada saat aku kasih ke dia juga punya ide yang cukup surreal gitu, bukan cukup surreal banget malah. Terus Dari dia idenya Iya, awal idenya. untuk bikin ini. ya mostly dari dia, kayak dia bakal nanya, Danila kamu apa yang dibayangkan kamu? Yang dibayangkan aku tuh pokoknya Taman Ria lah ibaratnya, karnival gitu. Oke, terus sisanya itu dia aja beride. Gue bikin bawa kuda ya Ci gitu. Buat apa? Buat lo naikin aja. Oh oke siap gitu. Terus ya udah buat kita senang-senang aja. Jadi itu pure memang hal yang kayaknya nggak bisa dilakukan secara real di dunia nyata, tuh pasti bakal dibilang aneh gitu. Iya. Nah itu aku lakukan di visualnya. Tapi ini emang bisa dibilang gitu ya, mungkin emang ini juga jadi sarana informasi juga nih buat pendengar Danila, bahwa memang seorang Danila Riyadi juga bertransformasi secara musik, tapi juga lewat musik video juga bisa berkreasi, bisa berekspresi sedemikian rupa dan nggak nyambung Bener. gitu Iya, nggak nyambung lagunya, tapi kayak ini emang wadah seni. Tapi gue suka banget loh Suka video klip banget. yang kayak gitu karena itu unpredictable. Sangat. Gitu. Biasanya tuh kayak Sangat. standar kayak love song tuh Iya. ada cowok cewek. Cinta-cintaan, It's okay, gitu tapi aja. itu yang kita Iya. expect gitu. Kalau ini Justru kan kita just nungguin nih apalagi nih, Oke. kayak banyak banget surprise-nya gitu ya. lanjut ke yang terakhir deh, MVP ya? MPV. MPV. Nah itu Iya. tuh menarik tuh. Oke. MPV itu sebetulnya dari judul itu most most valuable player sebenarnya. seharusnya MVP. Cuman harusnya MVP. Tapi kebetulan soundman kita kan orang Sunda. Orang Sunda. Dia kebalik, Iya, nulisnya jadi sama M. Beneran? Beneran Are you sumpah. serious? Serius. Jadi ini judulnya apa? MPV. Kebalik Mas Adun MVP. Oh ya udah MPV. ya, kita pakai aja gitu. Jadi. Karena orang harus tahu nih ada yang lalai di sini, tapi lucu gitu. Nah, itu juga gak ada hubungannya. Terus video klipnya sendiri. Lupa kita lagi nanyain apa. Jadi kita lagi nanyain video klipnya. Oh iya, Oke. video klipnya. MPV, sekarang nggak konsen ngomong MPV. Ada, oke. Baik lagi, Ya, oke. balik Nah, lagi ke MTV. nah itu dari cerita Sila. Video klipnya itu apa ya? Itu sebetulnya kegiatan bangun tidur aja gitu. Tapi di bayangan aku, kebayang gak sih kalau kita tiba-tiba bangun tidur terus ada orang yang bentuknya aneh gitu. Terus tahu-tahu suruh kita nyanyi gitu. Karena aku penyanyi kan, jadi suruh kita nyanyi itu kayak semacam Danila sudah selesai hiatus dari pandemi dan nyanyinya. Jadi Oke. oke ini start, ini akan memulai album lo gitu. Tapi orang-orang yang datang harus yang aneh gitu loh. Yang mana kayak mau nggak mau kan jadi ya oke gitu. Kalau kita kenal kan apaan sih pasti gitu ya. Tapi ini harus aneh. Tapi itu semua idenya juga dikerjain sendiri untuk video pertama, balik lagi karena awal pandemi tidak ada duit. Iya, benar, Jadi benar. ya sudah kita ngerjain sendiri, semua teman-teman sendiri di rumah salah satu pemain bandoneon juga di album Oke. kita, di rumah Otan juga itu ada Windy namanya. Jadi semua serba kayak bikin tugas kamu. Dia Terus bikin kayak tugas kamu. performnya juga lagi males-malesan banget kan. Main drum, Tapi begitu main udah drum. berkostum tapi cuma. I really love it. Kalau lo sendiri, kalau lagi terutama
Stray ada di sebelah, kita taruh di sebelah Danila karena tadi kita udah ngomong tentang Danila sebagai cat lover. Di rumah ada lebih dari satu kucing kan? Ada. Berapa? Hafal nggak? Kalau di rumah ada 2, Oke. tapi di mama ada kayak 3 gitu. Oke. Tapi baru ada 1 yang sudah pergi duluan karena dia umurnya juga udah tua sih, umur 15 tahun kalau. Itu lumayan lagi buat kucing. That's Iya already kayak full life Iya, ke 15 full. tahun. Nah, bahkan di album ini Pop Seblay lo juga ngajakin Lupus Mutiara si kucing, kucing studio ya, benar nggak sih? Untuk ngisi lagu di balik selimut. Iya. Maksudnya gimana? gimana? Kucing gimana cara isi? Si isi lupus itu gimana? Si Lupus, jadi Lupus tuh sebenarnya anakan dari kucing yang datang sama gini kayak dia gitu. Oke. Terus kita udah keburu sayang ya gitu, steril segala macam. Terus dia jadi stay terus tuh di studio sampai pada saat rekaman. Aku bilang sama Lava sama Ota, pokoknya karena ini album gue bebas mau ngapain aja, gue pengen ada suara kucing di album gue gitu. Serius. Iya. Tapi di balik itu si Lupusnya juga kayak, gue kan ngurusin studio nih, masa lo nggak ngajak gue sih gitu. Lo nggak ada kontribusi. Iya gitu. Harusnya ada dong ya. Udah akhirnya kita mencoba untuk take vokal dia dengan pura-pura ngasih makanan gitu sampai dia meong-meong. Udah siap di take, udah di take, udah selesai. Udah, abis itu langsung deh dipotong-potong, dipasin lah gitu. Ya ampun, segitunya. Terus dia dapat itu makanan honor dia atau dia dapat fee beneran? Honor dia dan karena dia tidur dan sekarang rumahnya lebih mewah lagi. Wah, lumayan Kasih juga tempat tidur ya. yang baru Oh, gitu. lumayan. Stray juga dulu mana ada mewah-mewah Mana ada, nggak ada dia. Iya aja. di lantai dulu. Wow, Di oh ini akan menginspirasi nih untuk kucing-kucing lainnya gitu ya, bahwa bisa Iya. sebenarnya. Mau bisa You can jadi do it. seleb cat. dikaryakan. By the way, selama kita kenal Stray, pernah denger dia meong nggak? Enggak. Nah, Oh iya? next time berarti harus tarik makanannya. harus tarik. Itu trik. Oh iya. Setelah ini kita tarik tempat tidurnya. Okay. All right, we got to take a short break here, but we've got more with Danila here on Buddy Talk. So stay with us. Don't go anywhere. We'll be right back. Welcome back everyone, still with us here on Buddy Talk. Dan Danila sudah nggak ada di sebelah kita karena dia sudah pindah ke sana. Yay. Because it's time for our very first Buddy Challenge. Oke, untuk Buddy Challenge pertama adalah Story Behind the Song. Alright, Danila sudah siap. Jadi untuk Buddy Challenge ini gampang. Kita akan ngasih judul salah satu lagu kamu. Dan kamu akan main sebagiannya. And then after that, you tell us the story behind the song sebenarnya. Anything you want to tell us about the song yang mungkin pendengarnya pun Belum tahu. Oke. Oke? Fun fact Anything. juga boleh ya. Or just a story, apapun itu. Oke, yang pertama ada di sana. Itu judul lagunya. Ada di Judul lagu, sana. oke. Yang pertama ada di sana ya. Ada di sana. Go ahead. Ku tergetar saat menatap kedua matamu melahirkan seutas keinginan untuk memilikimu. Apa? Coba ceritain dulu dong cerita di balik lagunya. Ada apa di sana? Ada apa di sana? Sebenarnya apa ya, kayak kita pasti ada misalnya suka sama orang gitu. Ada yang berani ngomong, ada yang enggak gitu kan. Dan ketika enggak tuh kayak dipendam sebisa mungkin, malah kadang-kadang ada yang love language-nya violence mungkin. Kayak misalkan jahil kayak Iya, gitu-gitu. iya. Atau kadang-kadang kayak kalau anak kecil kan dihina-hina padahal mereka suka gitu sebenarnya. Iya. Nggak suka. Nah di sini aku kayak pengen bilang, akan ada waktu di mana kalian lebih baik ngomong aja gitu perasaan kalian tanpa pamrih. Jadi ketika kita memang, ya gue suka sama lo bukan berarti mau jadi pacar lo, I just like you. Oke, second song. Silakan. Ini judulnya ini Jadi yang ini tadi. dia nih. Ini dia. I know the story. MPV. Bilang saja suka yang mudah dicerna.
So, Asik banget loh. nah, Selain cerita selain MPP cerita yang kan. kita tahu judulnya harusnya MVP, why MVP awalnya? Dan Nah. silakan ceritain aja tentang lagu. Jadi mungkin ini lagu yang pertama kali lahir dan membuat kita tuh mau bikin album gitu. Sebenarnya ini lagu Ota Tarega. Dia awalnya nggak ada nyanyiannya, terus dia kayak, Ci, gue ada lagu nih, terus aku bikin nadanya. Ya udah, start dari situ kita tuker-tukeran data tuh. Oke. Jadi ini kayak, terus kita denger seluruh albumnya, pas kita denger MTV lagi tuh kayak, wah ini emang dia Jagoannya tuh, iya gitu. jagoannya lah buat Oke. kita gitu. Tanpa dia nggak ada nih yang ini, jadi kita sebut itu MVP yang harusnya Oke. MVP ya, jadi Jadinya MVP. Jadi multi-purpose vehicle. Iya. Bukan multi-player. Jadi kendaraan. Tapi sama-sama penting kok. Konsepnya apa? Otomotif. Oh, jadi otomotif gitu ya. Oke. Last one, yang ketiga ini Q. Q. Jadi teringat malam itu aku kiu-kiu saja, tapi apalah balasanmu. Aduhai betapa sinisnya. Oke, Not a good song. tunggu sebelum dikasih tahu secara Susan, what do you think namanya judulnya Q? Catcalling gak sih? Q. Mungkin nggak sih? That's what I was thinking. Catcalling, stray. Oke, boleh ceritakan Q ini apa? Oke, jadi waktu di eraku ya, waktu masih muda gitu, kalau sekarang kan lumayan ini ya, agak sensitif gitu kan. Cuman waktu itu tuh ya bener sih catcalling yang kayak Kiu, kita lagi jalan di mana gitu, Oke. karena nggak bisa Karena Iya. nggak bisa iya sweet. sweet gitu, jadinya siut deh tuh ngomongnya sweet ya. Sweet sini. Siul. Sweet siul. Siul. Dia nggak bisa siul, jadinya Kiu gitu. Atau manggil temen juga bisa Kiu gitu. Oke. Jadi di sini tuh liriknya dibikin sama Randy James, salah satu gitaris kita yang memang punya diksi yang berbeda lah gitu. Oke. Jadi kita mau bikin dong lirik tentang apapun. Nah, dia mengingatkan dia pada saat dia juga nongkrong di Braga waktu itu, kata dia temanya adalah Boys Night Out, dan itu godain perempuan, dan perempuan juga godain laki-laki dengan Kiu. Q balesan. Kalau kadang-kadang Iya. perempuan gangguin perempuan, laki-laki gangguin laki-laki juga Iya. banyak di Braga. Gue dulu sering nongkrong di Braga soalnya. Itu all goes, anything goes there. It's a lot of fun dan make sense. Gue juga pernah sekali Iya, di Q juga. sama kucing tapi. Enggak lah. Danila, untuk yang berikutnya ini, kita ingin kamu baca sesuatu yang Oke. kita akan tunjukin di belakang sini. Coba. Ini adalah sebuah tweet dari beberapa tahun yang lalu. Tahun berapa nih? 2012 tepatnya, berarti lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi mungkin belum ada check marknya dulu Check marknya ya. dulu. Tapi sekarang udah udah beda. ada. Nah, tapi ini bacain tweetnya. Kapan dia masuk jadi cover majalah Rolling Stone? Ini tuh waktu nulis ini udah jadi udah nyanyi belum sih? Ini ngeband aja sih. Oke. Cuman kayak kok keren ya masuk majalah musik gitu jadi Rolling covernya. Stone Magazine lagi Rolling ya. Stone lagi. Ada lagi nggak ya? Coba kita ada satu lagi coba. Nah, Deng, deng. 5 years later, fast forward, tada! Itu Ini 2017 ya. Oh iya, 2000. Kayak fast forward 5 tahun 2017. berikutnya. Editor's Kayak Choice. manifestasi nggak sih? Iya ya, kalau nge-tweet ya bagus-bagus berarti ya. Mbak, ya. langsung Wah, sekarang inget ke jadi tweet itu inget-inget nggak? tweet Atau gua apaan totally ya? udah lupa tentang Lupa. tweet? Udah lupa. Berarti tim produksi kita hebat banget ya, mereka nyari-nyari sampai 2012. Lupa. Bisa nyocokin. Kita jadi reflect nggak sih tweet yang dulu nulis apa ya gitu. Semoga sih udah kehapus semua Udah ya. hapus. Pasti hancur-hancur. Kalau banyak yang jelek, delete akun aja. Aku udah matikan saja. Dan seandainya kita punya DeLorean dari Back to the Future dan kamu bisa ketemu Danila yang 2012. Yang masih nge-tweet tadi tuh. Masih nge-tweet lagi, sedang nge-tweet nih. Bakal ngomong apa? Tenang aja, kita juga dapet. Gitu dong. Datang-datang bawa cover. Datang-datang. Iya. Terus kata Danila 2012, siapa lu? Udah beda soalnya kan. Terus juga ini ada yang menarik nih, lagu judulnya Berat Badan. Iya. Iya. Nah, ini
apakah betul kalau lagu ini tercipta karena banyaknya orang-orang yang melakukan body shaming? Iya, itu juga Emang iya? banyak. Justru kayak Di sosial media di biasanya. sosial media. Jadi waktu itu aku pernah dapat achievement salah satu best album juga di salah satu majalah. Tapi ternyata orang tidak begitu concern. Banyak sih yang concern ke situ, cuman yang tidak concern ke situ tuh malah ke badanku gitu. Kayak dari sisi iya. terus kalau- Dibilang apa? Eh, Yang paling apa ya? masih- Yang masih inget tuh itu paha apa betis Ci kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitulah biasa kan mereka. Terus jadi kayak kok agak nyelekit ya? Iyalah, Kok nyelekit gitu. Iyalah. Pasti. Jelas. Awalnya kayak aku ngerasa badanku biasa aja, terus ketika ada statement itu jadi timbul, emang iya ya? Jadi kepikiran. Iya, jadi kepikiran. Terus itu jadi lumayan bertahun-tahun sampai akhirnya aku ketemu beberapa temen yang juga punya masalah dan isu yang sama gitu. Oke. Dan akhirnya ngobrol-ngobrol lagi sama Lava, terus kayak aku kayak udahlah gitu, itu masa bertahun-tahun masalahnya berat badan mulu. Jadi untuk mendeklarasikan I'm done, ini lagunya. Nih lagunya buat Lagu. kalian semua deh. Gitu. Gimana caranya untuk Danila, how do you block out the noise sekarang? Obviously sekarang udah, ya kamu udah di tempat yang lebih baik gitu, you're in a better headspace juga. Gimana sih caranya? Kalau buat kita mungkin kita nggak diserang juga Ya, kan. ya sama udahlah, netizen. gitu. Ya siapa juga yang berani serang Syafira, tapi gue sendiri nggak pernah kayak ada yang ngomongin sesuatu, karena gue pernah pun itu pasti gue inget dan itu pernah terjadi dan gue pasti inget, dan seperti tadi Danila bilang agak menyelekit. Itu gimana caranya untuk block out noise seperti itu? Dengan mengembrace sih jadinya. Gitu ya? Iya, kayak Terima. kan nggak enak gitu kan, jadi tapi akan ada momen dimana akan puter balik ke situ dan mengembrace ketidakenakan hati Oke, itu tuh I get jadi it. sesuatu yang ih gue keren ya gitu. Iya Iya sih, benar. benar-benar. Lo sampai bisa ngomongin gue ya. Bener. Banget. Daripada orang lain yang ngomong, It's mending true. kita aja. Iya, bener. Iya, aku tuh gini Bikin lagu sampai aja akhirnya sekalian. orang tuh kayak oh ya udah oke. Kurang lebih sama kayak sama kucing itu, make peace with it. Oh Iya. iya, with my house cat now. Oke, resim. Oke, Danila salah satu yang unik karena gue sendiri juga bertato. Iya. Gue suka banget tatonya, apalagi yang sebelah kanan sini. Kenapa alasannya bikin tato? Ini jadi waktu kecil tuh suka main game kan. Oke. Salah satunya ada Yakuza lah, game PS gitu. Terus kayak wah keren banget nih gitu. Dari SMP tuh udah pengen punya tato, sampai pada saat besar mengartikan bahwa itu achievement aja sih buat aku. Aku suka gambar tapi aku nggak bisa gambar, dan aku mau artis itu nggak cuman musik di badanku tapi juga pelukis gitu dan ilustrator. Jadinya ini tahap-tahap achievement lah. Boleh ceritain nggak satu atau dua dari yang ada sekarang yang bisa ditunjukin? Misalnya. Ini kayaknya deh. Oke. Ini mengingatkan aku sama surat sakit sekolah. Jadi dia tuh selalu nulis. Pasti harus Iya, tanda tangan ada dia kan? tanda tangannya mama gitu kan. Surat sakit sekolah, cuman bohong. Yang penting ada surat. Ternyata itu biar bisa nyontek. Oh iya gini ya caranya. Bisa juga, sekarang udah ganti lagi tanda tangan Udah dia. ganti ganti aduh. Wah, keren banget. Ada berapa sih totalnya? Aku nggak gitu. Di tangan Di doang? tangan. Iya ada banyak sih, cuman ada yang ini nih bangau. Aku ada tato berdua sama Lava. Jangan diangkat banget, bulu keteknya ntar shock. Oh keren. Ini bangau, tapi yang Lava tuh kelinci ya. Jadi filosofinya itu adalah si kelinci pingin ke bulan. Tapi karena dia kecil, dia bisa tolong bangau. Lucu. Akhirnya si bangau berusaha untuk naikin lehernya setinggi-tingginya supaya kelincinya bisa menggapai bulan. Bagus banget. What? So cool. Mama gue bikin apa dong ya? Kita bikin apa ya? Terus sama Stray aja yuk. Oh sama Stray, bertiga ya. Oke, kita bikin. Tapi filosofinya harus keren. Jangan sembarangan. Kita harus pikirin dulu deh. We gotta take a short break here on the program, but don't go anywhere. We still have a little bit more with Danila when we return here on Buddy Talk. Stay tuned. Hey
buddies, welcome back. Still with us here on Buddy Talk and still with Danila. We've got Shafira as well as Stray. Kayaknya Stray udah mau bangun. Tapi sebelum kita lanjut obrolan, gue mau cek order dulu. Oh iya, Jadi tadi kan biasa. biasa kalau ada tamu, suka ada pesanan-pesanan order. gitu. Oh. Ya, notifikasinya sih sudah sampai dari Udah tadi. sampai. 5 Kayaknya menit tadi lalu udah ada yang sampai. pencet-pencet bel sih. Oh, Cuma gitu. kayak belum ada yang bukain aja. Tuh kan? Yes, here he is. Halo si Jack. Halo. Udah, pesanannya udah datang ya? Nah, Apa nih? Danila. Jreng. Besar, keren ya? Apa tuh? Apa? Lihat. Apa ini? Wow! Harta Danila. Wah, ini ternyata salah satu. Ada nggak sih fandomnya sebutannya apa sih buat Danila? Penelisik. 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 Harta tahta. Keren banget. Itu baru dibikin ya? Bener. Keren lah. Luar biasa sih Jack. Ini Mbak Danila, oke siap. Dah. Udah happy dong ketemu. Udah cukup. Bahagia dong. Ini katanya. Katanya harta tahta Danila. Tetep dia. Tetap harta yang dicari. Harta Ya, nomor ini. satu. Nanti di app. Siap ya. 5 stars for you. Dadah. Kalian udah pakai balaklava. Dulu Udah. Facebook. Banyak dia dari itu ya tadi. Tip mulu tiap kali. Terima kasih. Ya ini dia, oke. Ini, wow, aku Silakan. langsung buka ya. Silakan. Ya, Jeng jeng. apa itu isinya? Ini adalah. Matching sama Shafira. Iya. Ini adalah. Apron. Apron. Oke. Oke. Why an apron? Kenapa si Jack membawakan apron? Padahal gue pesennya nasi bungkus. Apron, di Kamu rumah suka suka masak? Suka banget masak dan kayak waktu kecil tuh mama bilang kamu jadi manusia harus bisa masak gitu. Bener sih. Karena in case kamu terjebak di hutan, setidaknya kamu bisa makan. kata dia. It's facts, bener banget. Bener. Ya kan ikan, Survive. gue udah tangkep ikan pun, ya tapi begini. Jadi sering masak di rumah? Sering masak di rumah, cuman emang yang karena aku suka banget sayur sebetulnya, jadi aku lebih banyak bermain lah di situ gitu. Dan ini wow. Local or western? Lokal. Lokal ya? Lokal. Apa menu masakan yang jadi favorit Andalannya. orang-orang yang dimasakin sama Danila? Oh, aku ada bikin sambal, tapi aku bingung ya bilangnya apa ya. Paling ini sih, sejauh ini ada tempe orek. Terus sebetulnya simple sih, cuman aku kasih nama tempe orek I love you. Karena aku suka gitu, di situ ada manis, ada asin, ada gurih, ada apa ya? Kaya rasa. Iya, gitu ya. kaya rasa. Dan orang gitu. suka juga. Iya, semua warteg pasti punya tempe orek. Bener, wah itu menu andalan. Dan nggak selalu sama kan? Nggak selalu Ada yang, sama. wah di sini tempe oreknya ada. Kan pasti ada kayak gitu-gitunya. Tapi ngomong-ngomongnya tentang Danila, jadi acting juga. Aku nonton Pretty Boys. Dan Wow. awalnya tuh mikir cuma kayak, tadinya cuma mikir, oh Danila akan menjadi Danila. Ternyata enggak, ada karakternya di situ. Iya sih. Ada Bukan kayak karakternya. cameo appearance doang. Bukan, dia cuma nyanyi jadi Danila Riyadi gitu. Ya. Ternyata ada karakternya dan menarik banget gitu. Di Pretty Boys itu udah beberapa tahun yang lalu ya. Itu Sekitar 5 tahun yang lalu nggak sih? Sebelum 2019. pandemi jauh sih, ya kan? Itu gimana terjadinya tuh? Sekitar 3 tahun, 4 Iya, tahun. 3 tahunan. Itu syutingnya di Jakarta sih. Terus tiba-tiba aja karena kenal sama Kak Desta juga. Terus ya udah mau nggak main gitu. Oke, jadi apa? Jadi ini gitu. Terus karakternya gimana? Yang kayak lo pingin aja. Oh dikasih kebebasan. Iya, malah itu kan sutradaranya Tompi kan, dan di situ juga sempat diskusi. Emang ada karakter yang emang ditujukan, oh dia tuh karakter lebih ke sini, tapi semua balik lagi ke bagaimana Danila menginterpretasikannya gitu. Jadi sangat dibebasin sih sebetulnya, itu keren sih Tompi. Kan pernah nge-tweet nih. Ternyata Kabar Rolling di dalam Stone. 2009. Tiba-tiba pernah nge-tweet juga, Mundur lagi. pengen deh main filmnya siapa gitu. Gak tau sih, kayak aku selalu pengen jadi setan gitu loh. Oh ya? Oh, antagonis ternyata. Kayak Oke. peran setan tuh hantu ya gitu. Nah. Wah kayaknya dari proses make up terus pasti ada momen yang kayak wah ini gua ya gitu kan. Oh, dari Terus ada momen yang memang ya udah nanti mungkin Danila kamu di situ sendiri ya karena setan gitu kan. Terus aku harus mengembrace ketakutanku juga. Jadi
ya gitulah. Oh, kita lihat ya kalau tuh tadi 5 tahun bekerja ini nanti kita Heard it here puterin first. lagi. Oke. Kita puterin 5 tahun. Nah, Joko Anwar, silakan hubunginnya langsung bisa melalui saya. Oh, iya, iya. Agent. Yes, sebagai agent. Oke, ngomong-ngomong acting nih, biar kita lihat seberapa Seru ya, jago aduh. skill improvnya. Karena kalau dari acting, di dunia acting biasanya ada workshop. Iya. Benar nggak? Kita workshop jadi setan. Biasanya ada workshop. Di workshop itu biasanya aktor dan aktrisnya semakin biar semakin kelop, Iya. maka dibuat sebuah situasi. Mencabut. Nah, kita akan membuat yang sama di our next Buddy Challenge. Jadi di dalam fishbowl ini udah ada beberapa kata-kata. Dan jadi kita akan bergantian. Jadi misalnya gue ada satu kalimat dulu, Danila yang kedua, Syafira yang ketiga. Ya. Oke? Dan setiap kali kita mau bagian kita harus ngambil kertas dulu dan kita harus gunakan kata yang ada di situ di dalam dialog kita. Oke. Di satu kalimat atau dua kalimat apapun Oke, itu. Oke? Ini dia situasinya. Situasinya Gue adalah seorang promoter konser. Promoter konser. Yang ingin mengundang Danila sebagai guest star. Oke. Dan Syafira adalah ternyata penyanyi dangdut yang hits banget. Namanya Vira Sleboy. Oh, Oke. Alright. Maaf ya ketawanya gitu banget. gue mau ngajak, ibaratnya gue mau ngajak Danila Konser. tampil di konser gue. Heeh. Tapi ada persyaratan nih. Harus kolaborasi. Harus kolaborasi, harus duet dengan Vira ini yang menurut Danila kayak masa sih gue harus gitu ya. Cross genre gitu ya. Iya benar. Danila sama oke. Gue dulu yang gue promoternya. Silakan. Ntar kita muter gini ya. Jadi kita main ini ya, bikin dialog lewat kata-kata yang Oke. baik. Kata pertama kita tunjukin dulu. Merah jambon. Merah jambon. Tahu nggak artinya? Jambon apa sih? Jambon tuh merah muda. Oke, Merah so jambon. like a light Soft, pink gitu. iya. Soft pink. Soft pink. Fuchsia. Usya. Oke. Kan lighter. Jambon. Oke. Hai Danila. Aduh kaget. Dia kaget. Sorry. Cut. Take two. Sorry. Kaget ya, mimpi buruk nih kayaknya. Oke. Hai Danila, gue pengen banget ngundang lo main di konser gue nih. Tapi gue udah sediakan fee. Fee-nya 2M. Semoga cukup. Tapi ada satu persyaratan. Kami ini di sini pengen Danila ada kolaborasi sama artis kita yang satu lagi yang sebagai headliner juga, Vira Sleboy. Dan kita udah buatin kostum yang keren banget, kayak dress yang kayak dari luar angkasa yang warnanya merah jambon gitu. Gimana? Oh, dia udah. Tunjukin dulu. Oh my god. Tunjukin Ekspresinya dulu udah. apa kata-katanya? Gasing. Itu Iya, Ini ya, Mainan. Oke. yakin mas, nggak malah jadi terlalu bikin mata pusing kayak gasing gitu ya? Nice. Oke. Next Syafira. Coba ya. Si bintang Vira dangdut Sleboy. ini. Wow. Sumur baru. Aduh, kira-kira buat konsernya nih saya sebagai kolaboratornya nanti ya kan. Saya mesti tahu dulu salah satu yang harus dipenuhi tuh ada sumur bornya nggak nih? Saya perlu nih soalnya. Di rider saya harus ada sumur bornya. Ribet banget ridersnya. Ya ampun, gue nyesel nih. Vira Ya Sleboy. harus ada Belum sumur gue bayar. bornya. Gue belum buka emailnya, Ini ada rider ridersnya saya ternyata nih, ribet nomor banget, ada satu. sumur bor guys. Hah. Oke. Aduh ini juga gue gak ngerti. Kamsa Gue mudah-mudahan bener ya, karena gue gak ngerti ya, sorry. Tar dulu. Udah deh, gak usah kamsa upai. Pakai sumur bor segala nih. Ribet deh readers lo. Leader. Boy. Oh iya. Waduh. Dah. Oke. Kamsa upai. Apa nih? Jarum suntik. Oke. Wow. Iya, soalnya aku tuh biasanya tuh ngerasa tertekan gitu. Kalau misalkan aku manggung, aku nggak begitu suka dengan wardrobe, dengan maaf ya mbak, bukannya gimana ya, tapi saya nggak cocok gitu. Itu kayak ada jarum suntik gitu ke badan saya. Oh, oke. Nice, very nice. Oke, terakhir. Kok kertasnya Habis hancur kayaknya, gitu? habis. Ada satu Oh, lagi. ada. Apa ada tepungnya sih? Asli, tangan gue putih-putih dari tadi. Oh,
Aduh, gimana nih? Enak kalau badan kayak ada jarum suntiknya mungkin nih Mbak Danila ada gilingan padi ya. Atau entah motornya yang gilingan padi ngajakin kita berkolaborasi. Yeay, good job you guys. Alat berat ini. Kenapa ada? Aduh, asli ini bekas apa ya fishbowl-nya? Oke. Ngomong-ngomong tentang film dan acting, sebutkan ini list Danila ya, top 3 films atau film atau movie dari Indonesia ataupun internasional yang wajib ditonton sebelum mati. Kenapa morbid banget ya pertanyaannya sama produser. Gak usah, ya maksudnya haruslah. Agak hiperbola ya, mentang-mentang ada Danila harus puitis. Apa ya? Ini kalau Indonesia ada Rumah Darah. Oh iya. Keren. Oh, Iya, itu iya. bagus banget. Terus ada juga, aduh judulnya panjang tapi lupa lagi. Sur, Robin Williams apa yang fotografi itu Sur? Apa? Oh, yang kedua ada One Hour Photo. 1 Hour Photo. Iya, Oh, itu bagus banget. Terus yang ketiga, apa ya? Aku nggak tahu sih, cuman ini selalu membekas gitu. SpongeBob SquarePants. Oh ya, wow, is that one surprise? Kayaknya jangan sampai nggak ditonton. Ya. Oke, sebelum gue mati di bucket list gue akan ditambah SpongeBob SquarePants movie. Sepertinya. Yang terakhir nih dari kita, sekarang kan eranya kita berkolaborasi dan apalagi dalam musik juga satu artis sendiri pun di satu album bisa banyak genre gitu, berbagai genre, dan kita udah semakin suka dengan hal itu. Jadi kalau Danila ada pilihan, ada nggak sih kolaborasi yang ingin dilakukan sama musisi lain yang sampai sekarang belum kesampaian mungkin? Virus Playboy mungkin. Itu kayak boleh deh, saya tertarik dari 2M tahu nggak? Kalau lu tawarin 2M mau pasti. Riders Kalian tadi lupa V-nya segede 2M, nggak usah pakai komplain-komplain. Sumur bor. Sumur-bornya mahal banget. Harganya 1,5 M. Apa ya? Ari Lasso. Belum pernah? Belum. Masa sih? Iya belum. Oh iya, tapi udah pernah manggung di acara yang sama? Iya pernah manggung di acara yang sama, oke. cuman untuk ada di dalam satu lagu berduet atau featuring itu boleh. Wow. Nggak salah oke. sih Nanti itu. kita puterin kalau misalnya kejadian. Iya Oh benar. iya. Kan? Pokoknya ada beberapa yang udah di checklist ya, kita harus jadi setan. Iya, Aku jadi sama setan. dia. Sama di film Joko Anwar harus, oke. sama yang terakhir kolaborasi sama Virus Playboy ya. Itu deh. Rider Sumur Dan Bor. Aryan sih, gua Sumur nunggu. Bor. Yoi. Danila, thank you so much udah Sama-sama, mampir, seru thank banget nih you. sama ngobrol-ngobrol. Terima Much kasih success to banyak. you. Dan please continue to be yourself. Yes. Karena kita sangat suka sama artis maupun performer atau selebriti yang bisa menjadi diri sendiri. And we love to Exactly. see that you are always Yay, yourself. hands Glad to have down. you. You're welcome back anytime. Yeah. Undangan terbuka dari Straight. Mengurai cerita tentang di balik dunia kita terdapat dunia yang selalu didambakan. Cerah hati juga bisa menuang segala